seseorang punya sendiri alasannya gitu kan ya untuk tetap dekat, untuk tetap bersikeras stay di satu orang ya teman-teman ya. Karena mungkin kalau misalkan dilihat ya lingkungan sekitarnya bilang bahwa aduh jangan sama dia dong, sama yang lain dan bla 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 gitu ya. Tapi kita selalu punya alasan sendiri pastinya. Demikian juga ya orang lain pun juga kayak begitu. Misalkan mereka ya punya seseorang yang ingin mereka perjuangkan dalam hidup ya. Seperti itu pastinya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, kita bakalan baca. Ayo ya buat teman-teman Leo dimanapun kalian berada ya, di pagi dini hari ini ya, jam 3 pagi nih guys. Ya kita baca yuk, siapa sih yang diam-diam tetap bersikeras gitu kan, yang ngejar kamu, suka sama kamu, tetap stay gitu kan ya, walaupun mungkin secara keadaannya itu agak sedikit susah ataupun gampang ya secara prosesnya. Alasannya apa sih teman-teman ya? Kita lihat yuk, dan siapa ya? Kita lihat yuk. Leo ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So we play with a beautiful world for you. General ya, timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat temen-temen yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif pastinya ya. Dan anytime kalian mau dengerin boleh ya dengan senang hati. Jadi kapan aja boleh ya. Selalu dengerinnya dengan senang, dengan bahagia. Buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di description teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik aja di sana. Konsultasi berbayar teman-teman. Lalu juga di sana ada link untuk kalian menuju ke channel kedua dan ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Untuk yang ketiga, dimana kalian semua bisa menerapi diri, audio terapi itu ya teman-teman ya. Berulang-ulang dengerin ya, karena siapa tahu ternyata itu bisa jadi manfaat ya buat kalian semua. Brainwave, solfeggio, and then isokronik ya, binaural ya, istilah-istilah seperti itu. Kalau kalian bingung, kalian mau nanya kak ini tujuannya buat apa, fungsinya buat apa, kalian komen aja ya di video mana yang kalian mau dan penasaran ya kalian ya, seperti itu. Oke, kita baca yang pertama ya teman-teman ya. Kita baca yang pertama, siapa sih dia ya, ciri-cirinya seperti apa. Kita lihat orang ini di cerita yang pertama. Dia itu siapa, terus habis itu ciri-cirinya kayak gimana ya. Oke, kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, dia itu siapa sih orangnya ya? Orangnya kayak gimana sih? Integritasnya cukup tinggi ya teman-teman. Kalau misalkan dibilang mentalnya cukup kuat, cukup tangguh, nah ini dah dia orang yang seperti ini gitu kan ya, kuat secara mental. Terus abis gitu juga orang yang cukup punya integritas tinggi, jadi tanggung jawab sama pekerjaan pun juga tanggung jawab dia gitu. Pinter, wawasannya juga cukup luas ya. Cuman memang orangnya agak gengsian ya kalau say sorry gitu ya. Itu gengsi banget teman-teman ya. Orangnya cukup keras ya, kaku. Tampak kaku di luar tapi bener-bener gak tegaan di dalam gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak keras, kaku, susah dijangkau, susah yang namanya ditekuk gitu. Padahal itu di luarannya aja gitu. Kalau kamu deketin ya, dan apalagi muka kamu kayak memelas banget gitu ya teman-teman, dia tuh orang yang benar-benar kayak nggak tegaan gitu ya, peragu sebenarnya sih seperti itu gitu. Ya, sionya Aries, zodiaknya bisa jadi Aries, Libra atau Sagittarius ya teman-teman ya. Sionya bisa jadi sio naga, sio anjing, atau sio tikus ya. Jadi antara 6 tersebut. Oke ya. Lalu kita lihat nih yang setelahnya. Kelebihannya kamu di matanya dia apa sih teman-teman? Ya kita lihat. Kelebihannya kamu di matanya dia apa? Kita lihat ya. Kelebihannya kamu di matanya dia, kamu tuh act of service-nya luar biasa gitu ya, selalu tahu apa yang dibutuhkan gitu, apalagi kalau misalkan sama orang yang
di sebelahnya kamu ya, ya apalagi kamu suka gitu, orang kamu nggak suka aja kamu masih bisa gitu loh ya, masih bisa nice gitu, melakukan yang terbaik. Dan kamu tuh orang yang sangat tahu teman-teman, kamu mau ngapain dalam hidup, apa yang mau kamu kerjakan dalam hidup ya, kamu sangat tahu. Walaupun hidupnya kamu nggak gampang ya, banyak sekali pihak-pihak di luar sana yang gitu kan ya, selalu memberikan halangan gitu kan ya, ngelihatnya dengan sirik ya, dengan nggak enak gitu. Tapi kamunya cuek-cuek aja ya, walaupun nggak ini ya, walaupun susah ya teman-teman ya, karena ya apa sih, orang tuh kan maunya damai-damai aja ya, kerja juga enak, terus habis gitu bergaul juga enak. Tapi kalau misalkan orang di lingkungan kamu nggak mau diajak enak, ya udah gitu kan ya, nggak apa-apa gitu. Ini sih ya kelebihannya kamu ya, di matanya dia itu seperti itu. Nah sekarang kita lihat apa sih yang kamu lakukan sama dia ya, apa yang sudah kamu perbuat gitu kan, sehingga dia itu kayak mau stay sama kamu ya. Stay dalam artian yang kayak gimana, nanti kita lihat ini teman-teman ya. Oke, kamu tuh nyaman ya, nyaman diajak temenan ya. Terus habis gitu kamu adalah sahabat yang baik ya, kamu melakukan segala sesuatunya juga apa ya buat dia yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, kamu tuh mengajarinya dengan akhirnya tahu apa-apa gitu. Terus kamu adalah orang yang selalu memberikan dia kesempatan untuk berbuat baik, ngingetin dan selalu kayak memberikan penghargaan di setiap hal yang dia lakukan dalam hidupnya dia gitu. Dimana mungkin orang-orang tuh banyak ngecengin ya kalau misalkan dilihat dari sifatnya dia yang keras padahal mungkin lembek gitu ya teman-teman. Seperti ini sih. Nah sekarang kita lihat ya perasaannya kamu sebenarnya terhadap dia tuh kayak gimana sih ya. Kalau misalkan dilihat di sini, kamu pun juga sebenarnya bersyukur ya teman-teman ya, kenal sama dia gitu. Setidaknya kenal sama dia kamu jadi punya hal yang baru, sudut pandang yang baru, wawasan yang baru ya. Cara rezeki juga kamu kenal sama dia juga jauh lebih membaik ya. Seperti itu. Jadi jauh lah lebih baik ya juga. Sama-sama sih kalau misalkan ini ya teman-teman ya, saling melengkapi. Kita lihat. Ini lebih ke kayak friendship ya, friendship teman seperti itu. Apa sih yang akan terjadi ya? Kita lihat. Oke, kalau dilihat di sini yang akan terjadi ya, banyak hal-hal baru yang bakalan kalian akan alami gitu kan ya. Banyak keajaiban-keajaiban yang akan hadir juga gitu kan. Walaupun mungkin lingkungan kalian itu agak sedikit gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian saling mengingatkan untuk berbuat baik, melakukan yang terbaik saja ya. Dan ya sudah ya, ini adalah saat yang tepat untuk membuka kembali lembaran yang baru ya. Karena kalau dilihat di sini bisa jadi hidup kalian berdua, hidupnya kamu, hidupnya dia ya, itu dulunya itu sempat nggak enak gitu loh teman-teman ya, sempat melalui masa-masa yang sulit. Dan ketika ketemu berdua bisa gitu kan, ini justru jadi sesuatu hal yang baik ya, perkembangannya untuk kalian berdua. Jadi lebih bisa settle down dua-duanya, jadi bisa lebih berdiri dua-duanya, bisa memperbaiki hidup lah ke arah yang jauh lebih baik. Jadi bagus sih teman-teman ya, bagus. Ini adalah cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat cerita yang kedua seperti apa. Ciri-cirinya ya, siapa dia dan ciri-cirinya kita lihat. Orangnya tuh kalau dibilang sabar ya teman-teman ya, tapi sabarnya agak sedikit lama ya. Artinya kalau misalkan kamu mengharapkan dia kayak tak ngasih keputusan, ini orang yang agak sedikit lambat ya. Seperti itu. Pinternya pengalaman hidupnya juga banyak ya, tapi actionnya agak sedikit kurang ya teman-teman. Kalau dibilang bisa bergaul bisa, tapi ya sebatas gitu. Artinya bukan orang yang, kalau dibilang ekstrovert banget sih enggak ya teman-teman ya, enggak. Tapi gimana ya, terlihat seolah-olah kayak ekstrovert padahal enggak ya, padahal introvert abis.
Karena memang semisterius itu ya, rahasianya banyak teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia udah komitmen sama satu orang, dia bakalan bisa setia gitu, walaupun mungkin kehidupannya itu wah ya banyak banget yang disembunyikan, rahasia-rahasianya juga banyak ya, kayak gitu. Nah kita lihat ya, Taurus, Sagittarius, Scorpio bisa jadi sio ular ya, lalu sio tikus atau sio babi ya. Jadi antara 6 tersebut. Oke. Sekarang kita lihat ya kelebihannya kamu di mata dia tuh apa. Kelebihan kamu di mata dia. Kelebihannya kamu di matanya dia, kamu tuh orangnya percaya diri. Terus habis gitu juga nggak terburu-buru ya. Jadi orang dengan tingkat kematangan emosional yang cukup lumayan gitu ya, pengayom yang baik ya, pelindung yang baik kalau buat orang yang disayang, apalagi kalau misalkan family ya, orang yang cukup punya percaya diri yang sangat oke ya. Ini menurut dia sih kelebihannya kamu seperti itu. Kita lihat ya, apa sih yang sudah kamu lakukan buat dia teman-teman ya, apa yang sudah kamu lakukan buat dia. Kamu adalah orang yang mengajarkan dia banyak hal ya. Jadi itu sebabnya mungkin dia itu tetap yang namanya menghargai kamu ya, karena kamu pun juga menghargai dia sih teman-teman ya. Seperti itu. Nah kita lihat nih next stepnya seperti apa sih ya perasaan kamu terhadap dia. Perasaan kamu terhadap dia. Ini hubungan udah lama ya kalau misalkan dibilang seperti itu. Orang yang nyaman ya, orang yang nyaman tapi belum ada ikatan gitu loh teman-teman ya. Orang yang nyaman punya momen bareng gitu kan ya, ngomong apa aja juga nyambung gitu. Cuman memang ya, memang kalau kita bilang ya, kalau misalkan kalian mau ke next step ya teman-teman ya, ini bener-bener ya pasrah aja gitu loh, mau dibawa kemana, hubungannya seperti apa ya. Kalau kalian ini lawan jenis ya teman-teman ya, atau ada perasaan suka ya seperti ini, karena ini nyaman ya. Kalau dibilang suka sih enggak ya. Kalau secara I love you, you love me as a relationship yang romantic gitu sih enggak teman-teman ya, tapi lebih ke kenyamanan gitu loh ya. Kalau nggak ada dia rasanya tuh nggak komplit gitu loh ya, seperti itu. Kalau nggak ngomong sama dia rasanya tuh nggak komplit, sebaliknya pun juga kayak begitu ya teman-teman, seperti ini. Nah sekarang kita lihat what next ya. What next? Akan ada perubahan sih teman-teman ya, akan ada perubahan. Kalau dibilang di sini akan untuk kalian ya, tumbuh perasaan sayang yang jauh lebih besar ya. Artinya kalau misalkan kalian lawan jenis ya, ataupun ya memutuskan untuk bersama ya, ini ada langkah tapi nggak langsung ya, karena ada perubahan di sini ya. Jadi kemungkinan besar akan beralih dari kenyamanan menjadi hal yang jauh lebih jauh. Cuman step-stepnya ini masih agak sedikit lebih lama ya. Jadi tidak yang suddenly tiba-tiba ayo gitu. Enggak ya, ini lama sih teman-teman. Butuh waktu ya, seperti itu. Kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga seperti apa ciri-cirinya? Siapa dia? Oke, siapa sih dia ya? Ciri-cirinya kayak gimana? Yang jelas orang ini secara keuangan mapan ya, finansialnya mapan. Terus orang yang nggak terburu-buru ya dalam memutuskan sesuatu hal, tetapi nyata dilakukan gitu. Jadi bukan cuman ngomong doang gitu ya. Orang yang tahu banget caranya bersenang-senang seperti apa, menggoda pinter, merayu juga pinter, komplit ya guys. Tapi kalau udah bicara masalah pekerjaan, ini bisa jadi orang yang sangat berbeda ya, logis. Terus habis gitu juga sisi arogansinya juga ada ya teman-teman ya. Walaupun kalau misalkan kalau ketemu dengan orang lain dan sebagainya, dia bisa jadi sisi yang berbeda banget gitu. Jadi ya orang seperti melihat dia punya kepribadian yang beberapa nggak sih ya.
Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat ya potensinya Capricorn atau Scorpio atau Aries. Sionya bisa jadi sio naga ya, atau sio babi atau sio kerbau. Ya, jadi antara 6 tersebut. Kita lihat kelebihannya kamu di matanya dia ya seperti apa. Walaupun kau bukan titisan. Oke, kamu tuh orangnya nyaman ya, bikin orang nyaman di sebelahnya kamu. Jadi benar-benar kayak merasa dihargai, ya, merasa dianggap gitu. Walaupun kalau secara dilihat moodnya kamu tuh naik turun ya, seperti itu. Masa depan juga cerah. Artinya secara keuangan itu bagus ya teman-teman. Lalu intuisinya cukup tajam ya. Jadi ini yang bikin dia itu ngelihat kelebihannya kamu tuh intuisinya oke lah gitu ya. Beberapa hal yang kamu bilang atau kamu ucapkan itu kayak sementara bisa jadi suatu apa ya, ucapannya adalah afirmasi yang kayak apa sih, kayak ya terjadi gitu loh ya, seperti itu. Firasatnya tuh oke, intuisinya juga cukup oke. Ini kelebihan kamu di mata dia. Nah, apa yang kamu lakukan ya buat dia? Apa sih yang udah kamu lakukan selama ini buat hidupnya dia ya? Kamu tuh orang yang selalu menempa dia, ngasih dia tujuan hidup gitu kan, dan membuat dia membuka hatinya dia untuk melihat hidup ini nih jauh lebih indah gitu loh. Jadi nggak cuma di sana-sana aja ya, seperti itu. Kamu adalah orang yang bisa membuka hatinya ya, membuat dia menjadi satu pribadi yang sangat luar biasa dengan berbagai macam tujuan hidup, pengalaman hidup ya, yang mungkin pengalamannya kalau dibilang enak ya, bisa jadi ini banyakan gak enaknya sih teman-teman ya. Melalui proses, melalui cobaan, melalui hal-hal yang gak enak dulu, tapi pada akhirnya jadi pribadi yang jauh lebih baik kayak gitu. Nah, kita lihat ya perasaannya kamu terhadap dia itu kayak gimana sih. Perasaannya kamu sih lebih nyaman ya, jadi seorang sahabat, seorang temen ya, karena ya saling support ya, kayak gitu, saling membantu, bisa saling memahami kayak gitu sih. Ini perasaan kamu sih lebih ke kayak sahabat ya, temen ya, seperti itu. Kenyamanan, saling support ya. Nah, apa sih yang bakalan terjadi? What next ya? What next? Kita lihat what next. Tetap teman-teman ya, tetap berteman ya, tetap satu circle ya. Walaupun mungkin ada waktunya kalian itu ya kumpul gitu kan ya, ada waktunya kalian itu menjalani hidup kalian masing-masing kayak gitu. Tapi tetap jadi teman yang baik ya, tetap jadi sahabat yang baik, tetap dekat lah, tapi tetap punya kehidupan sendiri-sendiri. Right, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, buat kalian semua. Semoga yang dikejar dan yang mengejar adalah orang-orang yang baik ya, amin. Nah, supaya ketemu sama orang-orang baik, kalian wajib banget yang namanya subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Karena di sana ada banget yang namanya audio terapi, di mana kalian bisa putar berulang-ulang ya, brainwave, binaural, isokronik atau apapun ya, solfeggio dan lain-lain ya teman-teman. Di sana sesuai dengan kebutuhannya kalian ya. Kalau misalkan kalian mau attract orang-orang baik dalam hidup ya, kita perbaiki dulu yuk vibrasi, energi ataupun frekuensinya kita ya, seperti itu. Right, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya. Zodiaknya pun juga pasti berbeda ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.